Gimana kabarnya? Luar biasa. Saat hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, semuanya duduk manis. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat hari ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh membimbing ibadah kami supaya bisa lancar dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ayo semua pasukan Kristus, kita sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Pasukan Kristus, siap. Yes, yes, yes. Yesus memang sip. Kita nyanyikan kamu-kamu memang istimewa. Puji-pujian kita nyanyikan cuit-cuit dubidu dam-dam. La
kita lagi, kita nyanyikan di sini senang, di sana senang. Persilakan untuk duduk kembali. Baiklah, saat ini waktunya untuk kita memberikan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan kita, kita nyanyikan Allahku besar. Besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Baiklah adik-adik, sekarang saatnya untuk kita mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita. Dengar cerita
Ayo semua duduk. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya sikap berdoa, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berikan pengertian bagi kami anak-anak-Mu untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk manis untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya Laskar Kristus, semuanya duduk manis. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita duduk manis untuk mendengar cerita firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, dan semuanya mereka kenyang. Mereka semua makan dengan kenyang, bahkan masih ada sisanya. Sampai mereka nggak kuat lagi makan, perut mereka sudah kekenyangan. Akhirnya dikumpulinlah semua sisa-sisa makanan itu. Terhitung ada berapa kemarin? Berapa keranjang kemarin, ayo? Iya betul, hebat. Ada 12 keranjang sisa makanan yang dikumpul oleh para murid-murid tadi. Nah, setelah semuanya selesai, semua orang banyak tadi sudah kenyang semuanya, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau. Ada berapa muridnya? Iya betul, 12 murid Tuhan Yesus Tuhan Yesus suruh menyeberang. Kalian 12 orang, kalian murid-muridku menyeberang duluan ke seberang danau. Nanti aku akan menyusul. Terus orang-orang yang banyak tadi disuruh pulang juga sama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, kita semua sudah makan kenyang. Sekarang sebelum hari mulai gelap, kalian pulang ke rumah masing-masing. Ayo silakan, di sini tempatnya sunyi. Kita nggak bisa bermalam di tempat ini. Semuanya harus pulang dari tempat ini. Akhirnya orang-orang banyak tadi, mereka semuanya pergi dari tempat itu. Orang banyak tadi meninggalkan tempat di mana Tuhan Yesus berada. Dan murid-muridnya, 12 murid, mereka naik perahu, mereka menyeberangi danau. Setelah semuanya sudah sunyi, murid-muridnya sudah berangkat naik perahu, orang-orang yang banyak tadi semua pulang ke kampung masing-masing. Tuhan Yesus sendirian. Dan Tuhan Yesus naik ke bukit. Setelah Tuhan Yesus sampai di bukit, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa di bukit dengan seorang diri, sendirian di situ. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Setelah Tuhan Yesus berdoa, hari semakin gelap-gelap dan semakin malam, Tuhan Yesus masih ada di bukit sendirian untuk berdoa. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa, pandangan Tuhan Yesus diarahkan ke danau yang murid-muridnya sementara menyeberang tadi. Ke-12 murid Tuhan Yesus ini berjuang melawan angin. Angin yang begitu kencang di tengah danau. Angin bertiup kencang dan ombak menerpa perahu karena arah angin berlawanan dengan arah perahu para murid-murid Tuhan Yesus tadi. Sehingga mereka bersusah payah, mereka berusaha, mereka berjuang untuk melawan arus, mereka berjuang melawan angin. Belum sampai-sampai di seberang, mereka kecapean, mereka terus berusaha. Hari semakin malam, hari semakin gelap, mereka terus berusaha belum sampai. Karena angin begitu kencangnya melawan arah dari perahu mereka. Mereka terus berusaha. Kalau mereka tidak mendayung perahunya, mereka nanti nggak bisa sampai-sampai di tepi danau. Terus mereka berusaha. Nah, di atas bukit, pada waktu Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus melihat murid-muridnya kecapean. Tuhan Yesus melihat murid-muridnya sedang berjuang mati-matian, berjuang keras untuk melawan angin yang menerpa perahunya tadi. Pada waktu Tuhan Yesus
melihat murid-muridnya kecapean mendayung perahunya, Tuhan Yesus melangkahkan kakinya, menuruni bukit, sampailah Tuhan Yesus di pinggir danau. Pada waktu sudah di pinggir danau, di dekat air, Tuhan Yesus tetap melangkah kakinya. Pada waktu Tuhan Yesus menginjakkan kakinya ke air, terus melangkah, melangkah. Tuhan Yesus berjalan, terus berjalan dan terus berjalan. Tuhan Yesus melihat di atas air, Tuhan Yesus tidak tenggelam. Di atas air, Tuhan Yesus injakkan kakinya di atas air, dan Tuhan Yesus tidak tenggelam di dalam air itu. Terus Yesus melangkah, Tuhan Yesus terus melangkah. Akhirnya mendekati perahu dari murid-muridnya tadi. Sekitar kira-kira jam 3 pagi, jam 3 subuh, masih gelap. Murid-muridnya masih berusaha untuk mendayung perahunya, tetapi karena angin begitu kencangnya, mereka belum sampai-sampai. Mereka berusaha. Pada waktu mereka sementara mendayung, tiba-tiba di depan perahu mereka ada bayang-bayang, ada orang berjalan. Kaget pada waktu dilihatnya. Hah? Kenapa? Pada waktu Andreas teriak, apa itu? Si Filipus langsung lihat ke depan. Apa itu? Semua kaget, semua melihat ke depan dan semua berteriak, hantu, tolong ada hantu. Semua ketakutan. Murid-muridnya ini ketakutan. Dilihatnya di depan ada bayang-bayang sementara berjalan di atas air. Mereka semua ketakutan. Mereka berteriak, hantu, tolong kami, ada hantu. Pada waktu Tuhan Yesus melihat murid-muridnya ketakutan, Tuhan Yesus bilang gini, murid-murid, jangan takut, ini aku. Jangan takut, aku bukan hantu, ini aku. Tenang. Mereka semua masih ketakutan. Dan si Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus, Petrus bilang begini, Tuhan, apa benar Engkau Tuhan? Kalau memang Engkau adalah Tuhan, Tuhan Yesus, suruh aku juga berjalan di atas air. Petrus menantang, kalau memang itu Tuhan Yesus, maka Petrus minta supaya Petrus bisa berjalan di atas air juga. Akhirnya Tuhan Yesus menjawab seperti ini, Petrus, turunlah dari perahu, berjalanlah. Petrus berani, dia melangkahkan kakinya, dia keluar dari perahu dan dia injakkan kakinya di atas air tadi. Dia rasa, airnya kayak di atas tanah saja. Dia langkahkan kaki yang satunya lagi turun ke air dan dia nggak tenggelam. Kakinya nggak tenggelam ke dalam air. Dia langkahkan kakinya 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah sambil pandangannya tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Aku nggak tenggelam. Dia terus melangkahkan kakinya. Tapi pada waktu Petrus ini melangkahkan kakinya, tiba-tiba dia rasa kembali ada angin meniup badannya. Pada waktu Petrus merasakan angin meniup badannya, tiba-tiba ada rasa ketakutan. Pada waktu Petrus sudah tidak fokus melihat Tuhan Yesus, karena Petrus merasakan angin, Petrus mulai rasa takut. Pada waktu Petrus mulai merasa ketakutan, tiba-tiba kakinya mulai tenggelam. Tuhan Yesus tolong aku. Langsung si Petrus ini berteriak kuat-kuat, Tuhan Yesus tolong aku. Badannya langsung masuk ke air. Tenggelam Petrus. Pada waktu dia berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus langsung mengulurkan tangannya dan Tuhan Yesus menolong Petrus. Berdiri lagi Petrus di atas air dia, dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Petrus melangkahkan kakinya menuju ke perahu. Teman-temannya bengong, teman-temannya bingung melihat
Petrus masih hidup. Hah, Petrus gak tenggelam. Bingung mereka, masih sementara bingung. Akhirnya Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu bersama Petrus dan murid-muridnya yang lain. Dan angin mulai tenang, dan akhirnya mereka kembali mendayung perahu mereka menuju ke seberang danau. Demikian adik-adik cerita keajaiban Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Kita akan membaca ayat kita pada pagi hari ini. Kita buka di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Sekali lagi kita baca sama-sama yuk. Injil Yohanes pasal 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Yuk kita berdoa, kita sama-sama berdoa, semuanya sikap berdoa, kita mengucap syukur buat cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur, kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.